Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Tanheri, warga kota Pontianak. Sejak sekolah ya, SMA, kemudian kuliah sampai sekarang pun masih aktif dan suka menanam pohon. Dan alhamdulillah pohon-pohon yang ditanam saat ini sudah banyak yang besar ya, dan tumbuh dengan baik. Saya menanamnya bersama kawan-kawan atau menanam sendiri. Ini di fasum-fasum yang ada di kota Pontianak, baik di tepi jalan, tepi parit atau kali, ataupun di area-area lainnya yang masih bisa ditanamin pohon. Nah, sudah ribuan pohon yang kita tanam di kota Pontianak ya, khususnya. Walaupun banyak juga kita tanam yang di luar kota Pontianak. Nah, selain itu aktif juga dalam kegiatan mengedukasi persampahan ya kepada masyarakat. Dulu sangat sering sekali turun-turun langsung ke RT RW, langsung mengajak bagaimana masyarakat untuk melakukan gerakan pilah sampah. Dan selain itu, selain edukasi, kami juga sering melakukan aksi-aksi bersih-bersih ya, baik bersih sungai maupun bersih parit yang ada di kota Pontianak ya, seperti itu. Saya juga mengajak beberapa kawasan untuk membentuk bank sampah, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa bank sampah yang terbentuk dan masih aktif sampai sekarang. Sejak 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu ya maksud saya, juga suka mengembangkan kebun bibit relawan ya. Jadi kebun bibit relawan ini tujuannya untuk membantu kegiatan-kegiatan penghijauan yang kami lakukan. Sumber bibitnya dari mana? Yang pertama dari apa? Misalnya kalau saya habis makan buah, itu memang tidak langsung buang tapi disemaikan ya, itu salah satunya. Kemudian juga terkadang mengambil dari anakan pohon liar yang ada di kota Pontianak ya. Kemudian sumber bibit ketiga, biasanya kami juga dapat bantuan atau minta bantuan ke dinas terkait ya, baik dinas kehutanan maupun dari BPDAS yang paling banyak, ataupun dari instansi yang lainnya. Jadi kami besarkan minimal 75 cm baru kami lakukan kegiatan penanaman penghijauan ya. Nah, gerakan penanaman ini kami sebut dengan gerakan oksigen khatulistiwa. Gerakan-gerakan ini yang memang sangat rutin kami lakukan, dan bahkan hari ini saya juga masih melakukan karena sudah menjadi bagian, jadi hobi ya, jadi gaya hidup. Kalau musim hujan, insya Allah kita tiap minggu pasti nanam. Saya juga bersama kawan-kawan di Kelurahan Bansir Laut di Kecamatan Pontianak Tegara di tepian Sungai Kapuas juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Kampung Mendawai dan Kampung Bangke yang saat ini kami branding menjadi Kampung Wisata Caping Pontianak. Kami bergerak di Kampung Wisata Caping Pontianak ini sejak tahun 2018 dengan membentuk bank sampah pada awal pergerakannya. Karena memang kawasan tepian sungai Kapuas itu, termasuk di kawasan kami damping ini, memang masuk dalam SK kawasan kumuh perkotaan ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sejak kita melakukan proses pendampingan, pergerakan, berbagai macam kegiatan, baik kegiatan lingkungan maupun kegiatan non lingkungan, seperti pengembangan UMKM, kemudian pengembangan seni budaya, pariwisata dan sebagainya, alhamdulillah sekarang berkembang. Dan kita pengembangan kampung wisatanya berbasis budaya, kearifan lokal dan Sungai Kapuas, karena berada di Sungai Kapuas. Kegiatan kita juga memperhatikan sangat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, dalam pengembangan kampung wisata ini kami juga banyak menanam pohon, baik menanam pohon yang ada di darat dengan berbagai macam jenis pohon buah. Kami di bawah di sungainya juga menanam pohon air ya, air tawar. Dalam hal ini yang kami ambil adalah jenis pohon putat yang memang sebagai salah satu pohon endemik di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Yang kami menanam pohon di Sungai Kapuas ini adalah bagaimana pohon putat ini nanti bisa menjadi peneduh dan memberikan keindahan ya, aspek estetika, kemudian juga sebagai fungsi lingkungan ya, karena akarnya juga bisa menjadi tempat untuk bertelur spesies air tawar, baik ikan, udang maupun spesies lainnya. Nah, seperti itu.
Kemudian pengembangan pohon hutan ini juga sebagai sebenarnya penghalau untuk kedepannya agar sampah-sampah tidak masuk ke dalam kawasan ya, seperti itu. Seperti turap lah, tapi turap yang ekologis. Saya juga saat ini sedang mengelola lahan di kawasan kampus Universitas Tanjung Pura itu seluas sekitar 3 hektar ya. Ini kami manfaatkan yang awalnya hanya lahan hutan biasa, berair ya, rawa ya. Nah itu hanya bermanfaat secara ekologis. Nah, sekarang kami memanfaatkan menjadi kawasan yang bernilai edukasi, rekreasi, dan tentunya kawasan konservasi. Kawasan ini kami namakan Edu Eco Creative Hub. Jadi bagaimana kawasan dikembangkan secara pendekatan ekonomi kreatif, tapi tetap mendukung visi misi dalam peningkatan ekonomi hijau itu ya, seperti itu. Jadi lahan tidak hanya sebagai bermanfaat ekologi saja, tapi juga bermanfaat secara ekonomis, rekreasi, edukasi maupun konservasi. Bukan hanya hutan profesi rekreatif, tapi nanti juga untuk hutan berduri dengan program unggulannya dari hasil tanaman pohon tengkawang. Ya, makanya. Nah, di kawasan Edu Eco Creative Hub ini kami sedang mengembangkan pelestarian atau sedang proses dalam pelestarian beraneka spesies tanaman. Saat ini sudah 100 lebih tanaman yang kami konservasi, kami tanam, dan target kami 2.000 ya untuk spesies pohon, dan 2.000-nya itu spesies non pohon, baik anggrek, tanaman obat maupun tanaman hias maupun tanaman-tanaman kecil lainnya yang non pohon. Dan ini terus berlangsung, mudah-mudahan 1 sampai 3 tahun ke depan 2.000 pohon ini bisa tercapai semua. KSP itu sebenarnya Komunitas Warga Peduli Lingkungan. Kami mencoba mengkolaborasikan ini menjadi satu aksi nyata di tingkat tapak atau di tingkat masyarakat. Yang pertama itu kita menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan segmen sederhana sekali, yaitu gotong royong bersama warga di tingkat RT, dari RT 1 ke RT yang lainnya, kemudian menjadi 1 RW, dan saat ini sudah menjadi lebih dari 3 atau 5 RW. Bahkan gerakan-gerakan bersih-bersih parit ini menjadi inspirasi banyak masyarakat di Kota Pontianak untuk menduplikasi, kemudian mencintai dan sayang terhadap paritnya. Gitu kan. Sepanjang Sungai Putat ini kita bagi zonasi, bagian hulu kita mencoba membangun kesadaran soal konservasi, karena memang di hulu ini di RW 33, kemudian di RW 32, di sini kawasannya kawasan gambut, di mana masyarakat di sini mencangkupi fokusnya di 1 RW saja sebenarnya, di RW 33, kemudian mendorong aktivitas masyarakat yang sudah ada. Mereka sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa dalam mengelola lahan gambut tanpa harus mengeksploitasi, di mana agenda mereka cukup sederhana. Yang pertama itu ada kawasan konservasi lahan gambut yang kurang lebih, kalau kita hitung hektarnya itu kurang lebih ada 5-10 hektar ya, di bagian hulu itu yang tidak boleh disentuh. Ini menjadi penting untuk mereka karena mereka aktivitas hariannya adalah petani, di mana petani itu cukup membutuhkan air. Berapa bulan yang lalu tuh, yang di mana Pontianak ini mengalami kekeringan lumayan, alhamdulillah kawan-kawan petani di sini masih aman untuk kebutuhan airnya, karena memang ada kawasan tangkapan air ini masih terjaga dengan baik sampai saat ini.
Di bagian tengah di RW 329 sampai ke 25 kita itu berkegiatan tentang sampah, pengolahan sampah. Di mana sampah ini dibagi dua segmen juga. Yang pertama itu biodecomposer melalui maggot BSF, Black Soldier Fly, bahasa Latinnya itu BSF. Kemudian dia punya larva yang namanya maggot, dan maggot ini cukup luar biasa mengurai, daya urainya cukup tinggi, cukup maksimal untuk mengurai sampah organik ya, sampah organik. Kemudian di kawan-kawan yang aktif di maggot ini kita coba bikin namanya juga unit biatnya itu dengan nama pekarangan. Pekarangan ini kepanjangan dari peka terhadap persoalan lingkungan. Alhamdulillah kawan-kawan di pekarangan KSP ini kemudian sudah bisa mengurai sampah organik itu per bulan kurang lebih 2 ton gitu. Ya, artinya kemampuan ini luar biasa, fokus mereka ini luar biasa. Untuk mendapatkan sampah ini kami tidak banyak cara ya. Yang pertama kita coba dengan kerjasama bersama bangsa mata atau bangsa pemata. Mereka memang yang bergerak di jasa angkutan sampahnya. Kemudian mereka pilah, yang anorganik itu dipisahkan, kemudian yang organik itu langsung diteruskan ke kawan-kawan pekarangan. Di segmen bangsa mata ini juga lebih menarik karena ini ada hubungannya. Bangsa mata ini kemudian mereka merintisnya dari tahun 2017 awal itu. Dari awalnya hanya sewa roda 3 ya, roda 3, dan saat ini sudah punya aset sendiri dengan 3 unit roda 3 yang untuk memfasilitasi jasa angkutan sampah yang ada di lingkungan Siantan Hilir khususnya kan gitu. Jadi dari 3 tim ini kemudian mereka berkoordinasi dengan kurang lebih 500 rumah di semua kelurahan Siantan Hilir. Kemudian kita pilah yang ini, yang organik ke pekarangan KSP, kemudian yang anorganik mereka pilah sendiri, mereka simpan sendiri menjadi tabungan itu. Kemudian yang hanya diteruskan ke TPA hanya 20% dari total sampah yang terangkut dari rumah tangga itu. Ya, artinya minimal gerakan kami antara kolaborasi antara pekarangan KSP dan bangsa mata ini sudah meminimalisir perpindahan sampah dari rumah tangga ke TPS dan dari TPS ke TPA. Ya, artinya kita sudah mengkat itu satu segmen yang kemudian beban angkut TPS di Kelurahan Siantan Hilir ini khususnya sudah menurun. Ya minimal 20% itu sudah tidak terbebani gitu kan. Agenda lainnya adalah program edukasi di sini yang kita namakan dengan Eko Agro Eko Edu Wisata Kampung Gambut Siantan Hilir. Jadi mereka menyiapkan informasi-informasi atau berbagi informasi terkait tata kelola dan hilirisasi lahan gambut itu dengan siapa saja yang datang ke sini ya. Yang datang ke sini kemudian berdiskusi di sini, itu mereka mencoba membuka akses untuk berbagi atau sharing pengetahuan terkait tata kelola lahan gambut ini. Yang terakhir, untuk menguatkan gerakan-gerakan di sini kita coba bentuk namanya BUM RW. BUM RW itu badan usaha milik RW, di mana masyarakatnya bersepakat untuk bekerja sama. BUM RW ini berfungsi sebagai akses pasar ke depannya, akses pasar, sehingga tidak lagi ada tengkulak-tengkulak yang memanfaatkan hasil panen mereka untuk memperkaya diri sendiri,
Tapi mereka sudah berpikir bagaimana potensi yang luar biasa ini juga memiliki efek yang besar terhadap perubahan ekonomi di tingkat masyarakatnya.